Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Perencanaan Obat Menggunakan Metode ABC di Rumah Sakit. Dengan rekan saya ada Geza, Gina, dan Tenti dengan materi yang akan dibacakan oleh Geza. Baiklah, saya akan membacakan materi. Pengelolaan obat membutuhkan pendekatan terpadu yang meliputi pengontrolan stok, pengawasan pemakaian, serta evaluasi ekonomi secara berkala. Penelusuran data menunjukkan bahwa rumah sakit harus mengutamakan pengelolaan obat kelas A dan B karena kontribusinya besar terhadap operasi rumah sakit. Selain itu, pengelolaan harga sangat penting untuk mengurangi pemborosan dan memastikan keberlanjutan operasional. Penggunaan obat dengan harga tinggi harus diimbangi dengan pemantauan kebutuhan dan pengaturan stok yang ketat. Penggunaan data ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi obat yang mungkin tidak memberikan nilai tambah optimal dan membutuhkan evaluasi ulang dalam pengadaan. Dalam konteks manajemen logistik rumah sakit, analisis ABC digunakan oleh instalasi farmasi di rumah sakit untuk menentukan obat prioritas dalam perencanaan pengadaan, mengatur frekuensi pemesanan dari tingkat pengawasan, mengontrol anggaran farmasi agar efisien, dan menghindari stok berlebih dan kekurangan obat. Contoh penerapannya itu di obat kelas A diperiksa dan dipesan secara rutin, stoknya selalu dijaga. Untuk obat kelas B dikelola dengan pengawasan sedang, sedangkan obat kelas C stoknya bisa dibatasi karena dampak finansialnya kecil. Materi selanjutnya saya serahkan kepada Gina. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan perhitungan dari tabel di atas. 1. Pendapatan dihitung dengan mengalihkan jumlah pemakaian obat dengan harga satuan. Contoh, asam folat 1 mg sama dengan 500 kali 5.093 sama dengan 2.546.500. Yang kedua, total pendapatan. Jumlah seluruh pendapatan dari semua obat adalah 203.571.480. Yang ketiga, persenan pendapatan dihitung dengan membagi pendapatan setiap obat dengan total pendapatan, lalu persen kumulatif dihitung dengan mengakumulasikan persen pendapatan secara berurutan dan dikalikan 100%. Contoh, asam folat 1 mg sama dengan 2.546.500 per 203.571.480 kali 100% sama dengan 1,25%. Yang keempat, persen kumulatif. Obat-obatan diurutkan berdasarkan pendapatan dari tertinggi ke terendah. Contoh, Bisoprol HJ 20,37% adalah obat dengan pendapatan tertinggi pertama. Jadi persen kumulatifnya adalah 20,37%. Clopidogrel 75 Hg 3,38% adalah obat dengan pendapatan tertinggi kedua. Jadi persen kumulatifnya adalah 20,73%. Tambah 3,38% sama dengan 24,11%. Aptor 16,81% adalah obat dengan pendapatan tertinggi ketiga. Jadi persen kumulatifnya adalah 24,11% tambah 16,81% sama dengan 40,92%. Lanjutan dari materi saya akan dilanjutkan dengan KPV. Selanjutnya, penentuan kelas. Yang pertama, kelas A, obat-obatan dengan kumulatif mencapai 70% pertama. Dalam kasus ini, Bisoprol HJ, Clopidogrel 75 Hg, dan Aptor termasuk dalam kelas A. Yang selanjutnya, kelas B, yaitu obat-obatan dengan persen kumulatif antara 71% sampai 50%. Yang selanjutnya kelas C, obat-obat dengan persen kumulatif antara 91% sampai 100%, mengambal 500
metformin, amlodipin 5 mg Hg, kandestan 8, selanjutnya paracetamol tab promed, kandestan 16, metformin 500, glukosamin 250, amlodipin 10 mg KF, vitamin B kompleks marin, bilimeprid 5 mg Hg, Eprinol, ambrofol 30 mg tablet, akarbos 50 mg termasuk dalam kelas C. Baiklah, kesimpulan dari materi kami, berdasarkan hasil analisis penerapan metode ABC dalam manajemen logistik obat di rumah sakit, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengelolaan obat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran pelayanan kesehatan serta efisiensi biaya operasional. Metode analisis ABC terbukti efektif dalam membantu rumah sakit mengidentifikasi kelompok obat yang memberikan kontribusi besar terhadap total nilai persediaan dan pendapatan. Melalui klarifikasi ini terhadap total nilai persediaan dan pendapatan, rumah sakit dapat memusatkan perhatian dan sumber daya pada kelompok obat yang termasuk dalam kategori A, yaitu obat-obatan bernilai tinggi yang meskipun jumlahnya sedikit namun menyerap sebagian besar anggaran. Selain itu, penerapan metode ABC membantu pihak rumah sakit dalam mengendalikan pengadaan dan distribusi obat agar lebih terarah serta mengurangi risiko terjadinya kelebihan stok maupun kekurangan obat penting. Dengan adanya pemantauan yang teratur, penggunaan metode ini dapat meningkatkan efisiensi pengadaan, mencegah obat kadaluarsa dan memastikan ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tanpa perencanaan yang baik, rumah sakit berpotensi mengalami kerugian akibat manajemen stok yang tidak terkendali. Oleh karena itu, penerapan metode ABC menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat sistem logistik farmasi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan rumah sakit. Sekianlah hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.